menghadap kamera. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, senasib dan seperjuangan. Selama belum kiamat, dunia ini akan terus berputar. Kehidupan ini akan terus berputar sama seperti roda ini, saudara. Nah, selama kita masih punya kesempatan, masih punya kesehatan, kita selalu berinovasi, bereksperimen untuk membuat sesuatu yang lain daripada yang lain. Nah, ini dalam rangka proyek merakit roda 3 dengan mesin penggerak Honda Revo by Japan. Kita buatkan velg yang tampilannya lain daripada yang lain. Velg ini saya namakan velg gledekan racing atau gerobak racing. Ini penampilannya saya serupakan dengan mobil Pak Jero atau mobil yang super mewah itu, mobil Lamborghini. Dibaca Lamborghini atau dibaca bagaimana saya juga nggak tahu, saya itu orang uton. Yang pasti saudara, ini adalah rakitan tangan kita sendiri. Nah, ini kalau kita buat macam begini ya memerlukan waktu yang lama sekali saudara, karena membutuhkan ketelatenan, membutuhkan ketelitian, membutuhkan kesabaran, sehingga apa yang kita kehendaki, apa yang menjadi angan-angan itu bisa kita terjemahkan, kita ekspresikan dalam bentuk kreasi semacam ini. Nah, ini jari-jarinya ini agak monyol keluar saudara, karena memang supaya nampak serem, seserem film Susana zaman dulu itu loh ya, Sundel Bolong tuh. Nah, kalau mengenai harga saudara, tapi sebelum saya bicarakan tentang harga, ini ukuran velg yang kita pakai adalah ukuran 14 ring 14 in. Nah, ini biasa terpasang di sepeda motor Mio atau Beat, itu ukurannya 14 pun. Ini bannya juga pakai ukuran 90-90, itu biasa terpasang di bagian belakang. Nah, ini kalau harganya, kalau bisa saya menyarankan lebih mengutamakan sampean membuat sendiri. Nanti suatu saat nanti saya bikinkan tutorial pembuatan velg macam begini, velg variasi macam begini, karena ini di toko nggak ada yang jual, apalagi dipasang di gardan roda 3 yang akan kita rakit. Nah, ini harganya kalau saya jual kanan kiri ban baru luar dalam, ukurannya 90-90, sudah dalam keadaan dicat macam begini, itu harganya 1.250.000. Itu murah sekali kalau kita melihat dari proses pembuatan ini yang susah. Lah, kalau terlalu mahal ya pakai ban yang ini saja. Ini kan aslinya Tosa. Nah, ini asli Tosa. Ini asli kendaraan roda 3 pabrikan itu. Biasanya kan terpasang velg macam begini. Ini di mobil Cherry juga cocok. Kalau gembos di jalan kita ganti ini juga bisa. Karena begini saudara, ini tidak sebatas kita merakit velg ini kan ada napnya. Nap ini harus bersesuaian dengan nap yang ada di tromol gardan ini. Nah, ini pun juga pengecatannya pun ini saya buat 3 kali. Yang pertama kita dasari, setelah didempul kita dasari pakai epoksi, lalu kita cat menurut warna yang kita sukai, lalu ya sedikit walaupun tipis ini kita kasih anti gores atau clear supaya catnya kelihatan hidup, bisa mengkilat. Nah, ini memang prosesnya lama. Juga pun gardannya ini yang kita potong tempo hari, ini bekas potongannya. Ini pun juga saya bersihkan sebersih mungkin. Enggak hanya asal dibersihkan lalu langsung dicat, enggak. Kita bersihkan sebersih mungkin. Setelah itu kita epoksi, kita dasari supaya cat bisa menempel kuat pada gardan ini. Lalu kita cat menurut kesukaan kita. Setelah catnya kering, lalu kita kasih sedikit itu dengan cat anti gores supaya kuat menempel, enggak mudah tergores. Nah, ini saudara,
hal pertama dan utama yang perlu kita pikirkan. Tapi saya minum dulu saudara. Biasanya kalau ngomong macam begini, saya pasti tenggorokan ini pasti pasti kering. Kalau kering suaranya nggak bisa nyaring, nggak bisa jernih. Biasa saya saudara, karena saya itu orang kampung, kalau minum ya nggak pernah pakai gelas. Wong biasanya pakai selang langsung dicopkan ke keran. Kalau saya macam begini. Nah, macam begitu. Ini apa adanya saudara. Nah, mempersiapkan segala sesuatunya, langkah yang paling pertama adalah kita membuat kerangka macam begini. Tapi ini ya sudah kita rakit, lalu pit ini supaya kelihatan rapi, slim, kecil tapi rapi. Kita buatkan busing atau bos-bosan pir tersendiri. Kita tidak memakai bos-bosan pir yang begitu besar itu, biar kelihatan rapi. Nah, ini juga dudukan yang ada di kerangka, ini kita buatkan busing tersendiri, sehingga kalau nanti sudah jadi, ini kelihatannya begitu rapi, begitu praktis, begitu ramping, begitu necis, dan lain sebagainya. Kalau sudah macam begini, nah kita kalau sudah bentuk macam begini saudara, nah ini kita tinggal memasukkan ke bagian belakang motor. Yuk kita masukkan dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu meletakkan posisi kerangka roda 3 ini, kerangka gerobaknya dulu masuk ke kerangka sepeda motor. Nah, gini. Nah, jangan lupa saudara, kalau memasukkan kerangka ini, pastikan dulu bahwa motor ini dalam keadaan tegak lurus, berdiri tegak itu loh saudara, tegak lurus terhadap garis horizontal siku. Ini tegak lurus saudara. Nah, ini tolong diperhatikan bahwa keadaan sepeda motor ini dalam keadaan tegak lurus, dan kita pakai standar yang tengah. Nah, ini tadinya kan miring. Nah, kita kasih ganjel saudara, supaya dalam keadaan tegak lurus, supaya nanti kalau sudah terakit itu pun juga dalam keadaan tegak lurus. Nah, kalau sudah begitu, kita masukkan kedudukan yang paling pas itu seberapa. Nah, ini kan joknya nanti kan dipotong segini, ukuran yang paling ideal segini. Sering membuat itu ukuran yang paling ideal segini. Lah, ukuran segini ternyata ini tepat di depan baut sekok, di belakang penyangga ini. Kalau punya Revo kan ada kuda-kudanya ini. Nah, ini kalau sudah begitu, jarak maju mundurnya sudah segitu, kita perhatikan ini saudara, kerangka ini harus dalam keadaan ideal. Maksudnya begini, ini enggak kita buat sejajar dengan garis horizontal, tapi agak kita turunkan ke bawah bagian yang depan, dengan harapan di saat ini nanti sudah terbebani gerobak, terbebani segala sesuatu yang menempel pada gerobak ini, apalagi sudah dipakai untuk muatan, itu nanti posisinya bisa lurus. Dalam keadaan masih ringan begini, ya kita buat ini agak, yang bagian depan ini agak turun sedikit. Turunnya seberapa ya terserah lah, itu nggak ada patokannya, suka-suka kita lah. Kalau sudah begini saudara, lalu kita kasih ini nanti kan ini bilas, kita kasih palangan besi tepat pada ini. Nah, begini, kalau sudah tersambung, nggak perlu kuat-kuat, nggak apa-apa, wong ini masih ada penyangganya. Kalau sudah tersambung, nah giliran kita membuat kerangka yang bawah ini tepatnya di mana, cocoknya di mana, idealnya di mana, ya kita pikirkan nanti. Yang penting ini sudah tersambung dalam posisi yang tepat. Waduh, hujan saudara. Nah, ini suaranya, suara gamalungnya ini ramai sekali, berisik. Saya perkeras volume saya. Karuan
perempuan nanti bisa menghabiskan 2 piring. Nah, kalau sudah begitu saudara, kita lanjutkan nanti karena memang ini prosesnya begitu lama, prosesnya begitu banyak, maka tidak saya buatkan video mulai dari awal sampai akhir karena terlalu panjang. Maka saya potong bagian-bagian tertentu mana yang penting yang perlu sampean simak supaya sampean bisa merakitnya sendiri daripada sampean pesan kepada saya. Karena kalau saya pesan kepada saya itu harganya mahal. Mahalnya seberapa? Ini pesanan dari orang Klaten itu karena orang Klaten itu menginginkan yang memang betul-betul hebat, penampilannya yang oke. Ini harganya 10.750.000. Nanti bentuk jadinya seperti apa? Tunggu saja. Nanti kalau sampean keberatan atau sampean terlalu mahal, ya jangan memesan kepada saya. Lebih baik sampean tiru ini cara proses pembuatannya ini, supaya sampean bisa merasakan sendiri berapa harga, berapa biaya yang harus dikeluarkan merakit roda 3 semacam ini, serapi ini, semewah ini, supaya sampean tahu, sehingga sampean enggak ngomong kepada saya, wah terlalu mahal Pak D. Nah ini loh saudara, prosesnya begitu jelimet, ruwet, tapi nanti penampilannya kita nggak menyesal. Daripada kita membuat asal-asalan, akhirnya kita memperbaikinya kembali, akhirnya kita menempel kembali, merubah kembali. Nah ini sudah buang-buang tenaga, buang-buang biaya. Untuk itu jangan lupa saudara, ini prosesnya masih panjang. Subscribe atau bunyikan lonceng, like atau lain sebagainya, atau bagikan kepada rekan-rekan yang mungkin menginginkan bentuk rakitan roda 3 semacam ini. Akhirnya sebagai penutup perjumpaan kita pada sesi kali ini, saya ucapkan sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan pas padha, sak apes